Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah, alhamdulillah di pagi hari ini dapat kita berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka tadarus wa tafaqquh fid din, mendalami dan mempelajari agama yang mulia ini. Tanpa pula kita mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam agama dan sunnah beliau sampai akhir dari hayat kita. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang kiat-kiat atau sebab-sebab istiqomah dalam agama. Istiqomah adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam ajaran Islam ini sebenarnya. Bahkan dalam kehidupan kita, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang bisa belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, namun setelah itu semangatnya kendor, datang kesibukan, dan dilalaikan oleh berbagai urusan. Ada orang ketika beribadah termotivasi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu kendor lagi. Ada orang berdakwah, semangat, berjuang, berkorban 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, setelah itu menghilang, entah kemana. Ada orang yang luar biasa dalam semangat menjalankan sunnah. Di mana saja kajian datang, semangat luar biasa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu menguap entah kemana. Antum coba lihat, jika ada suatu majlis pertama dibuka itu ramai luar biasa. Atau kalau ada kajian-kajian sifatnya tabligh akbar itu ramai. Tapi kalau kajian yang rutin itu biasanya sepi. Artinya kita masih terpola dalam beragama ini seperti wisata kuliner. Lagi ramai musim akik. Lagi ramai musim bunga. Lagi ramai bakso. Lagi ramai mie ayam, gitu. Kan enggak? Ya pokoknya jadi cara beragamanya ngetrenan. Ya. Nah, ini suatu hal yang harus kita waspadai. Karena inti dari beribadah kepada Allah itu istiqomah yang sangat berat itu. Bukan masalah ada orang berimpak, ya. Bukan tidak ada orang bersemangat untuk belajar,
beribadah, berdakwah, tapi tidak siap untuk istiqomah. Tidak siap untuk istiqomah. Apalagi mendapatkan tantangan dan hambatan, mulai kendor semangatnya. Ya. Dan begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan, menjelaskan tentang pentingnya istiqomah. Baik, maka dalam pembahasan kali ini kita mencoba membahas beberapa topik tentang istiqomah ini. Pelajarannya kayak di kampus ya. Pertama, definisi istiqomah itu apa? Apa pengertian istiqomah itu? Apakah istiqomah itu artinya tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, tidak pernah jatuh kepada kesalahan? Bukan. Itu keliru juga. Tidak ada yang maksum kecuali hanya para rasul dan nabi. Nah, nanti kita akan jelaskan apa bentuk ya istiqomah itu dan sebab-sebab yang membuat kita istiqomah itu apa. Setelah itu kita akan bicarakan ahamiyatuha, urgensi dari istiqomah itu. Setelah definisinya, urgensi, apa urgensi istiqomah itu? Yang ketiga, macam-macamnya istiqomah itu apa saja bentuk macam-macam istiqomah. Yang keempat, sebab-sebab yang bisa, yang topik kita bahas sekarang ini, yaitu sebab-sebab yang dapat menjadikan kita istiqomah. Yang kelima, mawani, hambatan-hambatan membuat orang tidak istiqomah. Kemudian fawaiduha, terakhir adalah faedah dari istiqomah. Sebenarnya Allah kasih waktu kita mencoba membahasnya nanti. InsyaAllah sampai jam 10.30. Baik. Pertama, definisi istiqomah itu apa? Ya. Istiqomah itu adalah disebutkan dalam Ibnu Rajab dalam Syarah Nawawiyah, mensyarahkan Arba'in Nawawiyah, dan beliau tambah juga beberapa hadis, yaitu Jami'ul Hikam. Beliau menjelaskan istiqomah itu adalah hiya sulukus siratal mustaqim wa hadinul qayyim, yaitu menempuh jalan yang lurus. Itu ada agama yang teguh. Itu agama yang teguh. Istiqomah ada agama ini. Min ghairi mailin anhu yumnatan wala yusratan. Ini kayaknya dicampur definisi yang lainnya, ditambahkan penjelasannya tanpa membelok ke kiri atau ke kanan. Bila orang dalam mengamalkan sunnah melampaui batas yang disyariatkan, itu ghulu. Tidak istiqomah dia. Semua aliran sesat itu tidak istiqomah dia. Karena melenceng dari jalan yang lurus. Khawarij, Murji'ah, ya, Qadariyah, Jabariyah, Sufiyah, Ahlul Kalam melenceng dari istiqomah. Atau sebaliknya, orang yang tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak mau tunduk kepada aturan syariat. Jadi istiqomah ini berat sebetulnya. Untuk tetap selalu memegang prinsip, menjalankan amal, berakhlak yang mulia, menjalankan sunnah, rajin ke majelis taklim, suka berinfak. Bukan mudah istiqomah itu. Maka nanti kita sebutkan di antara penting istiqomah itu, kita memohon dalam setiap rakaat salat kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim.
Para ulama tafsir di antara Ibnu Katsir menyebutkan apa penafsiran dari apa makna dan tafsir dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukankah kita sudah berada Islam, bukankah Islam itu jalan lurus, dan sekarang kita sudah berada dalam Islam? Kenapa masih kita minta jalan lurus? Hah? Kan kita sudah menjadi muslim. Ihdinas siratal mustaqim, di antara tafsir siratal mustaqim adalah Islam. Sekarang kita sudah menjadi muslim, kenapa harus minta jalan lurus lagi? Bukannya kita sudah di atas jalan lurus? Apa maksudnya? Sehingga 17 kali minimal seorang muslim itu meminta kepada Allah hal ini. Kenapa? Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim itu, kalau kita sudah memeluk Islam, maka permintaan kita adalah ad-dawamu alaihi, tetap istiqomah di atas jalan lurus itu, permintaan ihdinas siratal mustaqim itu. Itu maksudnya kita meminta selalu jalan lurus tadi. Kenapa? Karena iman kita ini terancam 24 jam setiap saat oleh berbagai godaan. Tolong berikan istiqomah kepada saya Allah untuk rajin beribadah, rajin sholat, saling memajlis ilmu, suka menjalankan amal-amal sunnah, dan seterusnya. Jadi ad-dawamu alaihi. Boleh jadi seseorang masuk kepada kebenaran, tapi belum tentu dia akan mati dari kebenaran. Ya, maka kita meminta agar selalu diteguhkan di atas Islam itu. Itu di antara maknanya. Maka ketika kehendaknya kita sholat itu, mengerti itu maksud dari ungkapan kita ihdinas siratal mustaqim, maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, selalukan aku tetapkan di atas jalanmu yang lurus ini, ya Allah, sampai akhir hayatku, ya Allah. Kenapa banyaknya orang bingung kadang-kadang, apalagi dengan media informasi yang sekarang begitu banyak gencar merusak keimanan, menyebarkan virus-virus yang menghancurkan fondasi keimanan. Yang kedua adalah thalabuz ziyadah, meminta tambah. Kita sudah ada petunjuk ini, tapi kita masih belum rajin salat berjamaah. Kita mohon minta diberikan petunjuk agar rajin salat berjamaah. Kita sudah berjamaah, namun belum bisa rutin ya untuk melaksanakan sunnah rawatib. Kita mohon hidayah. Kita sudah beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Namun keyakinan ini kadang-kadang datang kegoyahan. Maka meminta kepada Allah akan diteguhkan keimanan kita. Thalabuz ziyadah. Jadi ada dua maksud dari ihdinas siratal mustaqim itu. Pertama, thalabul jawab, meminta selalu berada atas kebenaran. Yang kedua, selalu engkau tambah hidayah itu kepadaku, ya Allah. Meminta tambahan. Ya, nanti kita akan bahas dalil-dalil tentang ini. Itu sekilas ya. Tadi yang kita jelaskan. Apa maksud dari istiqomah itu? Yang itu dengan menjalankan ketaatan secara lahir dan batin, meninggalkan hal-hal dilarang oleh agama, lahir dan batin. Karena kalau lahir saja, itu nggak istiqomah, agamanya orang munafik. Ya. Maka harus lahir dan batin. Kemudian sesuai yang disyariatkan. Ada orang yang istiqomah dalam agama, yang kuat imannya, dikatakan cinta kepada Rasulullah SAW, dikatakan orang yang beragama, orang yang kuat dalam beragama, tapi ritual-ritual dijalankan tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Bagaimana dia akan istiqomah? Itu nggak istiqomah. Ya, itu sedikit pengertian istiqomah. Berikutnya kita coba masuk apa lagi? Yang kedua tadi urgensinya. Kenapa penting istiqomah ini? Kita katakan tadi. Salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan, pernahkah kita mendengar hadis Nabi SAW? Itu Rasulullah SAW menyebutkan, ya, innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu 'ala al-kitab fa yaqum bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha.
Wa innal abda la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Fa yasbiqu 'alaiha al-kitab wa ya'malu bi ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rasulullah SAW boleh jadi seseorang hamba rajin sholat, rajin mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai jaraknya dengan surga itu ya, untuk masuk surga itu hanya tinggal satu hasta. Begitu dekat dengan surga. Fa'asbiqu 'alal kitab. Lalu takdir menentukan, membuat dia jatuh kepada maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, sehingga dia jadinya masuk. Apa makna dari hadis ini? Banyak orang yang mempertanyakan makna hadis ini. Bagaimana ya Ustaz? Kita sudah capek beriman ibadah kok bisa jadi masuk neraka? Lalu kita terakhir masuk neraka, gimana? Hadis ini intinya adalah menuntut agar kita istiqomah. Karena kadang-kadang ada orang beramal soleh, lalu ada godaan untuk berbuat maksiat, setan memberikan solusi buat dia. Apa kata setan? Kamu sudah banyak berinfak, banyak sholat, ibadah banyak, pahala udah banyak. Untuk apa? Hanya sekali ini melakukan. Banding pahalamu ini dosa nggak ada apa-apanya. Akhirnya dia jatuh kepada perbuatan maksiat. Nah, akhirnya dia amal solehnya tadi ditutup dengan amal apa? Amal yang buruk. Sedangkan hadis menyebutkan al-amal bil khawatimiyah. Amal itu tergantung apa yang menutupnya, yang terakhir. Jadi hadis ini bukan menakut-nakuti sebenarnya. Jangan pula nanti untuk apa kalau beramal soleh nanti kita akan masuk neraka. Maksudnya adalah jangan sampai kamu ditipu oleh setan, membuat kamu tidak istiqomah dalam agama ini sampai akhir dari kehidupanmu. Sehingga kamu melihat amal solehmu yang sudah begitu banyak, membuat kamu tertipu oleh setan. Dirayu berbuat satu maksiat. Lalu setelah berbuat maksiat, kamu belum sempat bertobat, kamu. Dan faedah lain dari hadis ini adalah untuk agar kita tidak ghurur, al-ujub, agar kita tidak sombong, tidak bangga dengan amal kita, karena belum tentu apa yang akan terjadi di akhir hidup kita. Maka kita selalu takut-takut cemas. Sebenarnya dalam ayat Allah katakan, ya, Aisyah berkata pada Rasul bertanya tentang ayat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, lupa awal ayatnya saya. Wa qulubuhum wajilah. Afwan, saya lihat dulu awal ayatnya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang yang telah melakukan apa yang telah dilakukan dari amal soleh. Wa qulubuhum wajilah. Namun hati-hati mereka tetap harap-harap cemas. Itu sifatnya orang mukmin. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Lalu Aisyah anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah mereka ini hatinya yang begitu takut dan cemas ini, harap-harap cemas itu kepada Allah, adalah pelaku maksiat, orang yang melakukan dosa? Tidak. Kata Rasul, bukan ya, la ya bintas Siddiq. Tidak, wahai putri Abu Bakar Siddiq. Alladzina yatasaddaqun wa yasumun wa yusallun. Mereka adalah orang yang melakukan sholat, bersedekah, puasa, dan melakukan amal taat. Tetapi mereka selalu, hati mereka tetap ada rasa harap-harap cemas kepada Allah, harap amalnya agar
terima, berharap akan masuk rahmat Allah SWT, masuk surga Allah. Namun dalam waktu yang sama dia juga tetap merasa cemas, amal saya bisa diterima apa tidak? Apakah saya akan tetap istiqomah dalam beramal soleh atau tidak? Apakah saya akan meninggal dalam keadaan ketaatan apa tidak? Maka hadis tadi itu pemahamannya yang lebih tepat adalah, pertama adalah apa tadi? Agar kita selalu istiqomah. Jangan pernah bergeser sedikit pun. Ingat, ketika ada rayuan, ketika ada hal yang membuat kita melenceng dari istiqomah dalam agama ini, ingat, jangan-jangan ini adalah dimaksud hadis Rasulullah termasuk korban ini saya. Yaitu, tahu-tahu saat berbuat maksiat, itu tidak punya kesempatan untuk Yang kedua apa faedahnya? Jangan sampai ujub dan gurur, kagum dengan diri sendiri. Bangga dengan diri sendiri. Saya udah bantu 1 miliar ke pondok itu. Amalnya banyak. Orang mana ada yang berinfak 1 miliar? Hah? Saya itu bangun masjid. Udah berapa? Udah puluhan saya bangun masjid. Benar enggak? Ya kan? Ujub gurur. Ya. Kamu memang banyak beramal, tapi kamu dapat menjamin telah diterima Allah SWT. Maka jangan sampai ujub dan gurur. Bangga dan sombong atau bangga pada diri sendiri. Jangan. Merasa telah banyak berbuat amal soleh. Karena apa yang kita lakukan itu, siapa memudahkan memberikan kesempatan untuk kita beramal? Siapa? Allah. Bukan kehebatan kita itu. Allah yang memudahkan kita. Maka dalam sholat juga ada, dalam surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang kami sembah ya Allah, engkau saja yang kami mohon tolong. Karena Allah memberikan kita rezeki, maka kita bisa. Allah bukan hati kita untuk mau berinfak. Betapa banyak orang punya harta triliunan untuk berinfak 100.000 aja, kadang-kadang berat. Maka mestinya kita justru bertambah bersyukur, bukan merasa semakin bangga pada diri. Bahaya nggak beramal? Ini artinya apa? Akan menafikan istiqomah itu. Membuat orang tadi keluar dari istiqomah. Baik, ini contoh-contoh. Lanjutan hadis tadi itu, salah seorang hamba beramal dengan pekerjaan, dengan amalan ahli neraka. Sampai-sampai nggak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali hanya sahasta. Begitu banyak dosanya gitu ya kan? Kalau yang tadi begitu banyaknya amal solehnya. Sampai-sampai jaraknya dengan neraka itu tinggal sahasta. Lalu datanglah takdir Allah SWT. Dia bertobat lalu beramal soleh. Lalu dia masuk. Apa maksud hadis ini? Apakah artinya? Nggak apa-apalah, saya bermaksiat dulu sekarang, nanti tahu saya tobat. Begitu maksudnya? Hah? Karena ada orang yang salah paham hadis ini begitu. Ya, dia ambil kesimpulan sendiri. Wah, berarti enak dong. Saya buat dosa dulu, ntar saya tobat. Sudah dekat-dekat amat ke neraka, baru saya tobat. Memang tahu kapan malaikat mau datang? Hah? Memang malaikat mau nyampein, ini kamu tinggal 2 hari lagi nih, mau mati. Udah, saya tobat dah. Kalaupun dikasih tahu malaikat maut, pasti janji lagi. Mas dianggut 1 hari lagi kesempatan. Bahkan kalau dibilang 1 hari lagi kamu masih hidup, mungkin bisa bilang, nanti 1 bulan, 1 jam sebelum mati. Begitulah setan menyesatkan kita. Jadi hadis itu bukan maksudnya peluang untuk berbuat maksiat, nanti baru bertobat. Bukan begitu. Maksud hadis itu adalah bila kamu sudah terlanjur berbuat maksiat, maka jangan pernah kau putus asa dari rahmat Allah SWT. Betapapun besar dosamu, yakin dengan suatu kesempatan yang Allah buka pintu, bagaimanapun banyak dosanya, pintu tobat masih terbuka selama dalam ada 2 syarat. Yang pertama, nyawa sampai di kerongkongan. Yang kedua, matahari terbit dari. Jangan kamu ditipu oleh setan. Mana Allah akan mungkin mengampuni dosamu? Berapa kamu berzina, berapa kamu membunuh, berapa kamu merampok, berapa ini dan itu digambar oleh setan. Udah kagum-kagum kamu ini, gak bakal Allah mengampuni dosa. Jangan. Betapa besarnya ini hadis ini memotivasi orang cepat bertobat. Menatau ajalmu sudah dekat saat ini, bukan maksudnya tunggu lagi lah, mungkin 1 bulan lagi. Tidak, begitu maksud hadis itu.
Saat itulah kamu baru. Yang kedua adalah jangan pernah mengolok-olok, merendahkan orang yang berbuat maksiat. Karena boleh jadi dia adalah bertobat dari dosanya. Ya, kita boleh menasihati, tapi bukan berarti kita merendahkan dan Allah. Karena dalam sebuah hadis ada dua orang bersaudara, yang satu rajin beribadah kepada Allah taat, yang satu saudaranya selalu berbuat maksiat. Lalu disebutkan dia saking marahnya sudah sering nasihati, ya Allah tidak akan menerima taubatmu. Apa kata Allah? May ta'ala alayya, siapa yang bisa menentukan hal itu atasku, kata Allah SWT. Kata Allah dalam hadis sebutkan, aku ampun dosanya dan aku batalkan amalanmu. Maka jangan kita meremehkan siapapun. Karena itu ada unsur guru tadi, ada rasa bangga dalam saya rajin pengajian, rajin berinfak, rajin beramal soleh dan seterusnya. Puasa Senin Kamis dan seterusnya. Jangan pernah. Rasa itu ada. Bangga. Itu makna dari hadis tadi. Maka jangan pernah merendahkan orang-orang berbuat maksiat, tapi selalu nasihati. Iya tuh. Menasihati bukan berarti mengolok-olok, menghinakan orang tersebut. Tapi tariklah dia dengan baik, bahasa yang baik, diajak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang telah telanjur berbuat dosa, jangan kau takut Allah tidak ampuni dosamu. Karena walaupun hanya tinggal jarakmu dengan satu hasta dari neraka, Allah masih menerima. Itu menunjukkan apa? Kasih sayang Allah, pengampunnya Allah. Baik. Istiqomah itu adalah wasatun baina, ya, al-ghul wa taksir atau al-ghulu wa taksir, antara ekstrem kanan atau ekstrem kiri, atau antara sifat melalaikan perintah agama dengan sifat berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Itu istiqomah. Ya. Wa kilahu manun anhu syar'an. Tidak menjalankan ketaatan, melecehkan perintah agama, dilarang. Berlebih-lebihan dari menjalankan perintah agama juga. Contohnya apa? Contohnya tidak jauh. Kita ambil contoh dalam hadis Nabi SAW. Ada 3 orang sahabat mendatangi rumah istri salah seorang Rasulullah SAW. Lalu bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Lalu bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah. Saat mereka dikabarkan bagaimana ibadah Rasulullah SAW, mereka melihat begitu jauhnya amal mereka dari amal Rasulullah SAW. Bagaimana kita akan bisa mengejar kemuliaan, kesolehan, ketaatan kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW adalah hamba yang telah diampuni dosanya yang berlalu dan akan datang. Kita aja dosa kita belum tentu diampuni, kok malah beribadahnya kurang. Akhirnya salah seorang mereka berkata, aku mulai wala arkut. Saya setiap malam akan tahajud, qiyamul lail, tidak tidur. Baik nggak tujuannya? Hah? Baik. Jadi beragama itu bukan sekedar tujuan baik. Bila menyelisih syariat, nggak benar, nggak diterima. Yang lain mengatakan asum wala uftir. Saya mau puasa setiap hari, tidak berbuka. Setiap hari saya akan puasa. Yang kita mengatakan wala atazawwajun nisa. Saya tidak mau nikah. Repot, mengganggu beribadah, anak istri repot. Lebih fokus saja ke masjid saya. Fokus beribadah. Salah nggak tujuan mereka? Salah nggak? Kan Allah suruh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Sekarang saya mau fokus beribadah.
Kenapa saya ungkapkan ini? Kan orang ada banyak alasan ya, bid'ah hasanah katanya. Ini kalau menurut kamus dan konsep mereka bid'ah hasanah, masuk bid'ah hasanah enggak? Hah? Kan bid'ah hasanah itu, apa salahnya? Orang ingin puasa, ibadah mereka kepada Allah, mana salahnya? Salat diperintah, puasa diperintah, beribadah banyak, ayat dan hadis menjelaskan tentang wajib kita ibadah kepada Allah. Mana salahnya? Kalau ini ada bid'ah hasanah, ini ada bid'ah terbaik sebenarnya. Tetapi tidak ada bid'ah hasanah. Buktinya Rasulullah marah kepada tiga orang ini. 2 kali Rasulullah ketika berjumpa dengan mereka, lalu menasihatin, apakah karena benar kalian mengatakan ini dan ini, kata Rasulullah SAW? Mereka jawab, iya. Dan 1 kali Rasulullah setelah itu Rasulullah menasihati secara umum untuk semua sahabat. Beliau berpidato di podium masjid beliau, di mimbar beliau menjelaskan, mabal aqwamin yaqulun. Kenapa ada orang-orang yang berkata begini? Seperti yang disampaikan tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Aku mulai wa arkun. Saya sholat malam juga tidur. Wa asum wa uftir. Saya puasa juga berbuka. Wa tazawwajun nisa. Saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang enggan melaksanakan sunnahku bukan dari golonganku. Jadi di sini adalah dalam beribadah tidak bisa menurut akal sehat sebentar. Harus ada tuntunan agamanya. Laksanakan sesuai perintah agama. Jangan lebihkan, jangan kurangkan. Paham? Kalau itu bid'ah hasanah ini kan banyak sekarang orang buat ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contoh Rasulullah SAW dan dia para sahabat, dia berucap. Ini kan baik. Sampai pula ada yang berbagai bentuk ibadah, katanya apa salahnya? Kan dalam ritual-ritual kematian itu kita baca Yasin, Al-Quran, disuruh kita baca Al-Quran, katanya kan itu ya. Terus baca apa? Ya la ilaha illallah, kan zikir abdul. Apalagi nasihat segala macam doa, kan dipintakan semua ini. Mana yang salah ini? Apa jawaban antum? Agama telah mengatur, jangan kamu mix yang tidak ada mix-nya. Ya, lalu jadikan sebuah ritual yang rutinitas. Itu sama seperti apa? Bakso kamu kasih gula. Gula halal enggak? Bakso halal enggak? Kamu campur. Salah atau benar? Enggak salah, bid'ah hasanah. Makanya ini yang kita sampaikan. Makanya jangan sesekali-kali antum ingin tahu ceramahnya ahlul bid'ah. Kuat sekali kalau antum enggak punya ilmu. Antum buyar daripada sunnah ini. Dan betapa banyaknya korban dari ini. Tidak sedikit orang-orang yang awalnya sudah belajar sunnah, ketika pengen tahu hujah-hujah ahlul bid'ah yang dia orang yang belum punya ilmu, terjebak dalam jaringnya syubhat ahlul bid'ah ini. Nah ini istiqomah ya. Baik, itu sedikit dari apa yang kita jelaskan tentang gambaran istiqomah ya. Baik, berikutnya ahamiyatuha, pentingnya istiqomah itu dari mana? Beberapa ayat yang saya bacakan sini. Allah katakan dalam firman-Nya soal Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan apa mana? Ayat itu sebenarnya menyuruh istiqomah enggak? Istiqomah di atas. Jangan kamu pernah sedikit pun bergeser dari agamamu sampai kamu mati. Apapun tantangan, hambatan, cobaan, itu istiqomah agar kamu sampai tetap dalam Islam yang dibawa Rasulullah SAW, bukan Islam yang telah dicoreng, yang diisi-isi bermacam isiannya. Ya, tabungnya si merek Islam, tapi ada mix-nya sebagian dari ajaran Hindu, ada mix dari ajaran Yahudi, ada mix dari ajaran Nasrani, ada mix dari ajaran Buddha, enggak begitu. Nah, lalu dikasihlah namanya Islam Nusantara, umpamanya. Enggak demikian. Ya. Itu perintah. Istiqomah kan? Untuk istiqomah sampai akhir jangan kalian mati. Wala tamutunna illa wa antum, kecuali kamu dalam keadaan beragama
Ayat ini jelas nggak tentang istiqomah? Hah? Atau tetap dalam agama? Ketika ada larangan begitu, berarti ada nggak orang yang tidak istiqomah? Ada. Maka oleh sebab itu dilarang, jangan sampai kamu meninggal kecuali dalam keadaan. Berarti banyak orang-orang yang kadang-kadang terpengaruh dengan berbagai hal, membuat dia tidak istiqomah dalam agama dan tidak meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ayat kedua, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Suruh istiqomah dalam apa ini? Dalam beribadah. Sampai kematian datang menyebutmu. Sembah Rabbmu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah selalu kepada Rabbmu sampai datang kematian. Yakin di sini bukan yakin dalam tafsir orang sufi ya. Kalau orang sufi kan menafsirkan ini. Kalau sudah yakin, kalau beribadah sampai pada tingkat yakin, itu sudah batas beribadah, nggak perlu lagi beribadah kalau sudah yakin. Lalu mereka buatlah level agama menurut mereka. Ada ilmu syariat, ada ilmu tariqat, ada ma'rifat, ada hakikat. Kalau udah sampai tingkat hakikat, ini nggak perlu lagi sholat, puasa, ngaji semacam itu. Ini udah levelnya udah di luar, nggak kena aturan syariat lagi karena sudah sampai pada tingkat yakin kata mereka. Jadi orang-orang yang membawa berbagai paham itu ada dalilnya, ada dalilnya, bukan masalah ada dalilnya. Semua aliran sesat itu dalam Islam ini, baik Syiah, Rafidhah, Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, semua punya dalil. Al-Quran dalil dan Sunnah dalilnya. Bukan masalah ada dalil. Bagaimana menempatkan dalil dan memahami dalil itu yang penting. Ini contoh untuk banyak itu. Orang Syiah banyak sekali berhujah dalam Al-Quran dalam melegalkan ajaran sesatnya. Orang Khawarij juga demikian. Orang Murji'ah juga demikian. Orang Qadariyah juga demikian. Orang Jabariyah juga demikian. Karena ada pula sebagian mengatakan yang penting ada dalilnya, bukan penting dalilnya, bagaimana memahami dalil tepat atau tidak. Semua ahli tafsir menafsirkan ayat ini hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakin, maksudnya kematian itu kan disebut keyakin karena suatu hal yang pasti. Baik, sudah 2 ayat tentang bagaimana kita disuruh istiqomah dalam beribadah dan dalam beragama. Kemudian tadi sudah kita sebutkan kutipan dari surat Al-Fatihah. Begitu pentingnya istiqomah, diminta berapa kali? Setiap rakaat salat. Lebih dari jumlah makan. Ada nggak orang makan 17 kali sehari? Karena kita memang sangat butuh kepada hidayah istiqomah ini. Kalau kita tahu bagaimana nilainya istiqomah itu. Tapi kalau orang nggak tahu nilainya istiqomah, dia tidak akan minta. Kenapa Allah nyuruh kita minta sampai sekian kali? Karena memang suatu hal yang sangat berharga. Ya, antum bolak-balik minta ke suatu tempat umpamanya, tapi yang diminta itu umpamanya coklat gigi gitu. Ada nggak gitu? Nah, yang diminta itu biasanya hal yang sangat penting, bolak-balik ke situ terus sampai dapat, itu karena suatu hal yang sangat penting. Dibayangkan, itu menunjukkan tentang pentingnya istiqomah dalam agama. Tadi sudah kita jelaskan tafsirnya itu ad-dawam alaihi wa talabuz ziyadah. Tetap di atas jalan yang lurus itu dan meminta tambahan hidayah selalu. Mulai dari kurang khusyuk menjadi lebih khusyuk lagi, kan gitu dalam sholat. Itu hidayah. Maka antum ketika membaca ihdinas siratal mustaqim itu terbayang berbagai makna ini hendaknya. Sehingga antum meminta saya sholat kurang khusyuk, dari akhir kita meminta hidayah agar diberi khusyuk. Kita kurang ikhlas agar minta hidayah diberi ikhlas. Saya akhlaknya bagi banyak yang buruk, minta diperbaiki. Hidayah pada akhlak yang baik, kepada ibadah yang ikhlas, ya, kepada tutur kata yang baik, adab sopan santun yang baik, dan seterusnya. Baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman yang lain, surat Hud ayat 112,
Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan dan orang-orang bertobat bersamamu. Ini menunjukkan pentingnya Allah perintah kepada siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk itu kepada fastaqim kama umirta. Istiqomah selalu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Kenapa disebutkan bertobat setelah istiqomah ini? Tadi kan kita sebutkan orang istiqomah itu bukan berarti tidak pernah salah. Bagaimana istiqomah dalam agama ini? Kalau kita tersesat, kembali kepada jalan benar. Berbuat dosa, bertaubat. Maka di ayat itu disebut fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dihubungi dengan taubat. Memang begitu. Siapa kita yang tidak punya kesalahan? Kullu bani Adam khata'in tawabu. Setiap anak Adam ini punya kesalahan. Sebagai orang bersalah itu adalah selalu bertaubat. Itu orang istiqomah. Lupa, salah, taubat. Jadi kalau kita renungkan ya, dalil-dalil ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, betapa indahnya susunannya dan kaitan maknanya. Karena kalau Allah Maha bijaksana, Maha tahu. Sehingga kalam Allah ini betul-betul memiliki makna yang begitu dalam. Menunjukkan kaitan antara istiqomah dengan taubat. Bukan istiqomah itu yang sifatnya orangnya maksum. Sebenarnya gambaran sebagian orang mengatakan kalau wali itu yang nggak pernah salah, dia maksum dari semua dosa. Itu bukan. Bukan itu definisi wali. Wali itu orang-orang beriman. Ala inna awliya Allah inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa. Itu bukan berarti mereka tidak pernah salah. Baik. Kemudian sehingga pentingnya istiqomah, Rasulullah SAW dalam sujudnya yang merupakan tempat yang sangat mustajab dalam berdoa. Apa doa yang dibaca? Apa doa yang dibaca? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tolong teguhkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agama. Minta istiqomah lah kita ini. Minta istiqomah agar hati kita ditetapkan, diteguhkan di atas agama Allah Subhanahu. Ini setiap sujud Rasulullah berdoa hal ini. Itu menunjukkan pentingnya istiqomah itu. Karena memang hatinya terbolak-balik. Ya, terbolak-balik. Maka untuk menjaga hati tetap dalam ketaatan, dalam keimanan dan keyakinan, mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sekilas tentang dalil-dalil tentang apa? Urgensinya istiqomah. Itu lihat. Itu baru sekilas saja ya. Dari dalil Al-Quran kita tidak akan mungkin mengupas sebagai dalil-dalil tentang istiqomah dalam Al-Quran ini. Tapi tunjukkan bagaimana dalam sholat itu berapa kali. 7 setiap rakaat. Bahkan dalam sujud Rasulullah SAW juga bagian dari sholat, ya kan? Membaca doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Subhanallah. Jadi tadi kita katakan bukan perkara orang lagi ramai ngaji, banyak orang datang ngaji, tapi yang banyak adalah istiqomah dalam ikut majlis ta'lim itu yang kurang. Baik, ya. Baik, anwa'wa. Bentuk-bentuk apa saja yang kita bagian istiqomah itu? Yang pertama istiqomah di atas tauhid. Nah, berarti kita ya belum mengerti apa tauhid. Karena bila terjatuh kepada kesyirikan, membuat semua amalan kita akan terhapus. Jika itu kesyirikan yang syirik yang besar. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walaqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ketika Allah telah mengisahkan kisah-kisah para nabi, lalu walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka buat syirik,
Mereka batal semua amal mereka. Apapun kedudukan mereka. Kalau jatuh kesyirikan, batal semua amalan. Dan Allah katakan kepada Rasulullah SAW, sungguh telah diwahyukan kepadamu, walaqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika, dan nabi-nabi sebelum kamu, dan orang sebelum kamu. Lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik, lahibatanna amaluk, batal semua amalanmu. Apa maksud di situ? Apakah Rasul akan berbuat syirik? Tidak, Rasul adalah maksum dari perbuatan syirik, maksum dari segala dosa. Tetapi kenapa ditujukan kepada Rasul SAW? Untuk menjelaskan kepada umatnya betapapun ketakwaan seseorang, kemudian seseorang bila jatuh dalam kesyirikan, tidak ada dispensasi. Oh, saya sudah ilmu hakikat ini, terus berbuat syirik. Tidak ada. Ya, ilmu saya sudah sampai tingkat hakikat. Syirik tidak mempengaruhi lagi keimanan kita, keimanan saya. Rasul saya dari katakan Allah SWT, la in asyrakta labatal amal. Kalau engkau jatuh ke berbuat syirik, batal semua amalan. Padahal Rasulullah SAW tidak akan mungkin, karena Rasul itu maksum dalam segala dosa. Namun dikatakan itu untuk menjelaskan kepada umatnya, walaupun bagaimana ketakwaan seseorang, kesolehan seseorang, bila terjerumus dalam kesyirikan, akibatnya sangat fatal. Istiqomah. Maka nanti akan kita bahas apa sebab-sebab untuk istiqomah itu. Berilmu. Gimana dia istiqomah di atas tauhid kalau nggak belajar? Apa itu tauhid? Apa pengertian tauhid? Dia nggak ngerti syirik, bagaimana dia menjauhi kesyirikan? Jadi tadi kan kita ada bahas sebab-sebab yang membuat kita untuk tetap istiqomah. Apa? Yang pertama, ilmu. Kalau nggak berilmu, bagaimana bisa istiqomah? Datang syubhat sedikit aja. Contoh umpamanya, boleh kok meminta kepada para nabi dan rasul. Disebutkan kepada antum, bukankah nanti di akhir kelak orang-orang minta syafaat ke Rasulullah SAW, ke para nabi? Kok salah? Oke, sekarang kita kan boleh berarti minta syafaat kepada nabi katanya. Antum dikasih syubhat begitu, apa jawaban antum? Bisa nggak jawab? Nah, apa salahnya minta ke kuburan nabi, kuburan wali katanya? Besok hari kiamat, orang-orang juga minta kepada nabi untuk minta syafaat. Nah, kalau antum nggak belajar, nggak ada salahnya minta ke kuburan katanya. Dan kita minta syafaat ke wasilah katanya. Kalau di dunia sekarang, ya pertama syafaat itu diminta kepada Allah. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW juga di akhir kelak juga meminta kepada Allah. Manusia meminta kepada Rasulullah SAW di akhir kelak, dalam hadis bukan mengatakan berilah kami syafaatmu ya Muhammad, tapi kata mereka mengatakan kepada Rasulullah dalam lafaz hadisnya, ya, isfa' lana inda rabbik, tolonglah memohonkan syafaat buat kami kepada Tuhanmu. Meminta agar Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar mereka diizinkan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kalau antum nggak belajar, gimana akan bisa istiqomah di atas tauhid? Baik. Yang kedua, bentuknya istiqomah dalam beramal soleh. Istiqomah dalam soleh. Selalu ada orang lagi bersemangat khatam Al-Quran 1 minggu, namun 6 bulan setelah itu nggak baca Quran. Ada orang qiyamul lail langsung 20 rakaat, namun 20 hari setelah itu nggak qiyamul lail lagi. Istiqomah dalam ketaatan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa iqalla. Amal yang paling dicintai Allah SWT itu amal yang selalu dirutinkan sekalipun sedikit. Artinya apa? Istiqomah. Gak apa-apa setiap hari baca Al-Quran mulai sebelum tidur 2 ayat, 1 ayat, 5 ayat, 1 halaman, gak apa-apa. Tapi rutin. Habis salat subuh baca 1 halaman, 5 ayat, tapi rutin.
Ada orang baru-baru ngaji, di mana aja tempat kajian datang dia. Semangat. Sebulan setelah itu, pray 3 bulan hilang. Jadi istiqomah dalam beramal. Maka hadisnya tadi, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling cinta Allah SWT, amal yang rutin dikerjakan walau sedikit. Bukan berarti harus beramal sedikit di sini ya. Banyak dan rutin itu lebih baik. Kadang-kadang pertanyaannya kan enggak pertanyaan gimana gitu ya. Ustaz, mana lebih baik? Banyak tapi enggak rutin? Rutin tapi sedikit? Kenapa tidak pertanyaannya begini? Mana lebih baik Ustaz, rutin banyak atau rutin sedikit? Ya. Jadi yang kedua apa bentuknya? Istiqomah dalam tata. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Harus istiqomah. Baik. Yang ketiga, istiqomah dalam menuntut ilmu. Istiqomah tadi kita sebutkan contoh orang tadi, Nabi Majlis Ta'lim. Menuntut ilmu tidak ada sekedar majlis ta'lim. Sekali-kali juga beli buku, dibaca bukunya. Ya, sesekali juga catatan-catatan yang sudah dicatat itu dibaca lagi di rumah. Apa yang dicatat di majlis ta'lim dibaca lagi di rumah. Karena ilmu itu hakikatnya murajaah. Nah, ini juga saya sebutkan. Kalau orang menuntut ilmu itu banyak yang siap, tapi yang banyak nggak siap itu apa? Mengulang-ulang ilmu. Kenapa? Karena setan kadang-kadang membisikkan, apalagi kamu baca lagi kitab ini, buku ini, udah sering kok. Belajar ilmu juga begitu, usul salasa aja, terus ustadz ini, bukannya dulu sudah tamat usul salasa ya? Padahal kita di Madinah itu ya, para masyayikh dulu, sering kita itu. Daurah usul salasa, besok, tahun depan daurah lagi, usul salasa lagi. Nah tanya kepada antum, ketika antum hadir pertama usul salasa, maunya, qawaidul arba usul sittah. Apakah antum menangkap apa yang dijelaskan Ustadz di saat majelis itu bisa 50%? Butuh diulang nggak? Kalau diulang yang kedua kali lagi, antum bisa nangkap 70%? Terus kalau ditangkap semua 100% ditangkap keterangan Ustadz waktu kajian pertama, memang masih ingat? Terus lagi, apa akan sama penjelasan Ustadz dari penjelasan waktu majelis pertama dan majelis berikutnya lagi? Belum tentu. Akan ada tambahan dan penjelasan yang lebih. Jadi nggak ada bosan untuk ilmu itu istilahnya. Wah, kadang-kadang kita kan ditawarin nih kajian. Oh Ustadz, usul salasa udah dikaji sama Ustadz ini dulu di masjid ini. Ganti dong kitabnya. Jadi menuntut ilmu itu yang lebih penting lagi adalah mengulang murojaah. Ilmu itu dibaca. Ya, baik. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempat yaitu istiqomah dalam berdakwah. Istiqomah dalam berdakwah. Berdakwah bagi orang berilmu dengan ilmunya, bagi orang punya harta dengan hartanya, bagi orang punya waktu dengan waktunya. Kalau dia punya waktu, dia mengatur kajian, menjadi panitia kajian, membantu ini kegiatan masjid segala macam. Kalau yang punya harta dengan punya waktu dan waktunya, yang punya kedudukan melalui kedudukannya, melalui kebijakannya, sampaikan nilai-nilai dakwah. Jadi berdakwah itu bisa setiap kita Ustaz, bisa sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Maka saya sangat terkesan dengan sebuah penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh dalam sebuah muhadharah yang umum waktu itu, dan juga kemudian dijadikan sebuah buku ya. Kun da'iyan, hendaklah engkau menjadi seorang dai. Lalu beliau jelaskan, seorang dai mungkin nggak menjadi dai, mungkin
muat tulisan-tulisan ustadz yang bagus-bagus, sampaikan tulis hal-hal yang baik-baik, jangan menfitnah, adu domba, kamu sudah berdakwah. Apa kompromi kita? Tukang parkir, mungkin gak berdakwah? Mungkin. Mengatur mobil-mobil orang yang di pengajian, bagian dari sumbangan. Jadi kita harus berperan sesuai kemampuan kita untuk mendukung yang mengerti masalah edit video, menyoting kajian. Itu bagian daripada dakwah. Ikut peran. Nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa. Menghadiri majlis ta'lim ini bagian datang. Sehingga dari kehadiran kita, orang juga melihat, orang sudah lihat kita kemana tuh ya kajian. Lalu dia kena lihat, dia pengen juga hadir. Hanya dengan kehadiran antum ke sini. Dengan akhlak sebagai pedagang, bisa. Akhlak baik di jalan, bisa. Jadi nggak sulit berdakwah itu. Sesuai kapasitas kemampuan masing-masing. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik perkataannya dari orang mengajak kepada Allah SWT dan beramal soleh. Dan juga Allah sebutkan, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan Muhammad, ini jalanku menyuruh kepada Allah di atas ilmu dan orang-orang yang ikutiku. Istiqomah. Ya. Baik, berikutnya sudah berapa? Kita lengkapkan 5. Istiqomah dalam menjalankan sunnah. Wah, ini berat. Diajak teman sekantor. Udah malah menjabat juga kamu sekarang. Wahabi. Celana cingkrang diejek. Kebanjiran dia. Macam-macam. Dituduh bermacam-macam. Berat. Ya, bagi kaum hawa, para akhwat juga demikian. Dapatkan ejekan. Ya. Nah, itulah pentingnya istiqomah. Akan banyak gangguan. Termasuk istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah ibadah yang tertahu. Salat duhanya, sunnah rawatibnya, salat witirnya, qiyamul tahajudnya, baca Al-Qur'annya, zikir pagi dan sorenya, doa masuk masjid, keluar masjid, keluar rumah, masuk rumah. Wah, itu mau gampang Ustaz. Gampang mau pernah dilakuin. Doa masuk toilet, keluar toilet. Gampang Ustaz, memang pernah dibaca? Bangun tidur, mau tidur, dibaca nggak? Sekarang dipertanyakan sampai di mana kita menerapkan apa yang telah kita tahu dan istiqomah kita mengamalkan. Nah, amal-amalan kecil begini jangan antum remehkan. Ini adalah hal besar sebenarnya. Jangan antum remehkan, hal besar itu. Doa mau tidur, bangun tidur doa besar itu. Antum kalau paham artinya luar biasa itu. Sempat tidur gak bangun lagi, antum mati dalam keadaan kembali kepada Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan ya tidur dan bangun lagi. Sudah antum serahkan. Baca ayat kursi. Keutamaannya membaca ayat kursi. Kata Rasulullah SAW, orang baca tidak ada hal yang menghalangi orang membaca ayat kursi pagi dan sore itu masuk surga kecuali ilal maut. Banyak hal yang kita remehkan. Banyak hal yang kita tidak praktikkan. Mana istiqomahnya kita melakukan hal zikir-zikir begini? Ya. Baik. Doa setelah berwudu, zikir setelah berwudu, setelah azan, setelah selesai salat fardu. Ketika berkendaraan, ini lagi nanjak nih. Ingat enggak baca Allahu Akbar? Lagi nurun nih.
Baca nggak subhanallah? Hah? Banyak sekali sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW yang seharian sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan, namun kita tidak lakukan. Kita udah ngaku nih, ahlus sunnah banget. Apa cirinya? Jenggot panjang, celana sunnah sebatas itu katanya. Ya kan? Jangan-jangan karena lagi model ngetren. Sekarang juga ada model lagi sekarang. Orang yang bercadar, antum kira itu sekarang sudah karena memang menutup aurat, tapi karena lagi ngetren. Banyak sekarang begitu. Supaya dipandang lebih solihah, gitu kan? Tahu-tahu nanti datang jodoh yang soleh. Banyak hal. Ya. Baik. Macam-macamnya. Sekarang kita pindah kepada sebab yang dapat mengantarkan kita kepada yang pertama tadi apa? Ilmu. Dengan ilmu itu akan mantap istiqomah kita. Kita jauh dari syubhat, karena syubhat membuat orang akan terpental dari sunnah, terpental dari akidah yang benar, dan terpental dari agama yang mulia ini. Maka perlu ilmu. Kita tahu hujah-hujah dan dalil-dalilnya, sehingga apa yang kita yakini kita memiliki dalil, apa yang kita amalkan kita tahu dalilnya, perintahnya. Jadi ketika melaksanakannya kita perlu yakin. Ibarat nyetir nih, antum tahu ilmunya, baca panduannya, lalu lintas selamanya. Ketika antum nyetir gimana? Grogi nggak? Hah? Kan nggak grogi, parkir semacam, ya kan? Bagaimana pola parkir? Antum punya ilmunya. Nggak grogi antum. Coba antum baru nyetir, banyak belum tahu isyarat-isyarat, ya. Orang menyikat kawasan belakangnya, saya salah parkir nih. Orang padahal cuma salah pencet kawasan, antum udah bingung. Gimana ya? Salah parkir itu apa? Saya salah. Karena antum nggak punya ilmu. Kalau antum yakin, nggak punya, boleh parkir di sini. Itu bedanya antara orang berilmu dan orang tidak berilmu. Orang tidak berilmu sedikit saja diberi syubhat, langsung bingung dia. Bingung dia. Tadi kita contohkan, sedikit aja dimasukkan syubhat, bingung dia. Dibacakan namanya hadis, mama tawalaysa alaihi apa mata mereka terjadi. Orang yang mati tidak pernah membaiat, mati dalam jahiliyah. Antum ditanya oleh dia, antum udah baiat belum? Belum. Hati-hati ya. Kalau antum nggak punya ilmu, gimana menjawabnya? Hadisnya jelas kok. Antum nggak tahu kalau hadis itu yang maksud baiat bukan baiat guru ngaji, bukan ormas, bukan kelompok-kelompok pengajian. Itu baiat bagi pemimpin kaum muslimin yang tertinggi, bukan baiat guru ngaji. Dia malah tawarin antum baiat guru ngajinya dia. Kalau antum nggak belajar, sangat mudah keluar dari istiqomah. Ya, maka Nabi Ibrahim saja memohon kepada Allah ilmu yang lebih tinggi, lebih yakin lagi. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi aini kaifa tuhil mauta. Qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai Rabbku, lihatkan aku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati." Lalu Allah tanya, "Engkau tidak yakin, tidak beriman?" Awalan tu'min? Qala ba, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Aku ingin hatiku lebih bertambah yakin lagi. Ini enggak Nabi Ibrahim, enggak pernah belajar tentang tauhid. Nabi Ibrahim saja menakutkan dirinya akan terjumpa dengan kesyirikan. Ya, wajibni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Kalau orang sekarang pasti saya sudah syahadat, coba enggak mungkin menyembah berhala saya. Dia Nabi Ibrahim saja mencemaskan
Makanya Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in menyebutkan, "Mayya manul bala pada Ibrahim." Siapa yang bisa menjamin dirinya selamat dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dan imam mau apa? Memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Apakah dia ragu tentang keimanannya? Bukan ragu tentang tauhid yang tidak. Tapi kalau orang tidak tahu bahaya sesuatu, maka dia tidak akan pernah berhati-hati terhadap sesuatu. Orang tidak tahu mengerti syirik dan bahaya syirik, dia tidak akan berhati-hati, tidak akan takut dia. Karena dia tahu bahayanya. Karena Nabi Ibrahim mengerti betapa besarnya bahaya syirik, sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT. Nabi kita Muhammad SAW juga berdoa. Allahumma inni a'udzubika usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu, aku bersyirik kepadamu dan aku tahu, dan aku mohon ampun kepada apa yang aku tidak tahu. Ya, berikutnya atau masuk di sunnah wa fahmi salaful ummah, berpegang erat dengan sunnah dan pemahaman salaf. Karena semua aliran yang menyimpang ini menyimpang dari sunnah dan pemahaman salaf, itu saja. Semua aliran yang sesat itu dari sini konsepnya. Maka antum cukup jalankan ada dalil sunnahnya, contoh atau sahabat itu saja. Jangan ini boleh, ini bid'ah hasanah, ini. Jauhkan diskusi itu, cari suluh yang sudah pasti sunnahnya. Kenapa harus masih dilakukan hal-hal yang keraguan tentang sunnahnya? Dan berkaitan erat dengan pemahaman para salafus saleh, yaitu sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Bagaimana sahabat memahami ayat ini, mengamalkannya, bagaimana para tabi'in memahami ayat ini? Cukup. Karena sahabat memahaminya atas didikan siapa? Rasulullah. Jika mereka ada salah paham, turun wahyu atau Rasulullah SAW memberikan teguran pada sahabat. Maka oleh sebab itulah ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang pecah belahnya umat ini dalam berbagai paham dan aliran, apa nasihat Rasulullah SAW? Pegang pendapat ormasmu, pegang pendapat kiaimu. Kata Rasulullah SAW, pegang erat sunnahku dan apa yang aku diadakan ma'ana dan ashabi. Pegang erat apa yang aku dari atasnya dan sahabatku. Kenapa tidak sebut sunnah saja? Kenapa harus dibawa sahabat? Karena banyak juga orang bekerja dengan sunnah, tapi tidak sesuai dengan pemahaman sahabat. Contoh hadis tadi itu. Man mata alaihi apa namanya menjahili. Hadis sahih kan? Tapi pemahaman itu seperti yang mereka pahami, harus membela imamnya dia. Maksudnya hadis itu adalah pemahaman membela imam kaum muslimin yang tertinggi, pemimpin kaum muslimin. Baik. Ya. Pentingnya termasuk dengan sunnah. Maka sering ulama menyebutkan as-sunnatu safinatun najah. Sunnah itu adalah bagaikan bateraimu yang menyelamatkan kita dari berbagai syubhat, berbagai bid'ah khurafat. Maka sebab-sebab kita bisa selamat dari istiqomah, ya, istiqomah agama ini pegang erat sunnah suasana. Tadi contohnya hadis yang disebut 3 orang tadi itu. Kan dia melenceng dari sunnah. Karena dia yang satu mengatakan saya mau qiyamul lail enggak tidur, yang lain mengatakan saya puasa enggak buka, yang lain tidak mau diganggu oleh wanita belum nikah. Ini sunnah. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis menuntut kita untuk pegang sunnah dan pemahaman salafus saleh yang waktu juga tidak mungkin kita begitu banyak sekali. Tadi ketika Rasulullah SAW juga menyebutkan hadis Ibnu Syariah, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara katsiran. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perbedaan perselisihan yang banyak kata Rasulullah SAW. Lalu apa pesan Rasulullah SAW untuk selamat dari hal itu? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Yang sudah ada aja enggak keamalin, nambah-nambah lagi. Dan dipopulerkan lagi, diiklankan lagi, dan dituduh orang yang tidak menerima sebagai aliran sesat lagi. Baik, yang ketiga, ya,
mencari teman yang soleh. Mencari teman yang soleh. Teman yang mengamalkan sunnah, teman yang rajin beribadah, teman yang berakhlak baik, teman yang rajin ke masjid ilmu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan al-maru ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Dan maka Rasulullah SAW mengumpamakan teman baik teman buruk, mathalul jalisi salih wa jalisi su' kahamil miski wa nafil qiyam. Perumpamaan teman baik dan teman yang buruk itu seperti orang penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, kalau orang jual minyak wangi, emang kita beli yang wangi. Emang kita dikasih mendapatkan yang wangi. Emang kita lewat saja dapat. Tapi kalau pandai besi dekat-dekat, emang jual taubat. Karena kita kepercik oleh api yang ini terpental, terbakar baju kita. Atau minimal akan dapat bau yang tidak sedap. Bang, enak itu ketika besi dicelupkan ke air sampai bakar, baunya gimana? Itu percontohan. Pentingnya punya teman yang soleh. Baik. Sudah berapa? 3. Keempat, menjauhi tempat-tempat munculnya hal-hal yang menyimpang. Mulai dari grup, website, akun-akun, ceramah-ceramah. Nah, ini kan enggak pengen tahu istilahnya, penasaran. Lalu di-share ke yang lain. Termasuk yang menyebarkan. Ya kan? Katanya ceramah sekolah tuh macam-macam ya. Ini dengan apa ya? Ini omonginnya. Terus setelah itu, dia dapat syubhat, bingung. Ya, tanya Ustaz sana sini. Ustaz dibawa proyek, dikasih proyek untuk jawab syubhat-syubhat yang dia dapatkan sendiri. Jauhi akun, ceramah video, nggak usah dengar kan? Karena minimal, karena ulama tentang sangat menjauhi majlis al-bid'ah itu dijauhi. Sangat diperingatkan para ulama, bahaya. Minimal menimbulkan sakit hati dalam pada diri kita. Nggak perlu dengar, sudah jelas orangnya dari A sampai Z ceramahnya mau begini begitu, kenapa antum juga masih tetap? Dan di mana ikut nge-share. Ini kan kacau. Dan ini sering saya ingatkan di mana-mana. Ya, ada video yang nyeleneh itu di-share. Dianggap semua orang tahu mana kesalahannya. Padahal nggak ada penjelasan mana salahnya anak. Sehingga orang-orang yang tidak punya ilmu dianggap penjelasan ini benar, apalagi kalau disebarkan oleh orang-orang yang belajar ilmu nampaknya benar. Bahaya. Menjauhi segala sumber fitnah itu harus menjauhi, bukan dekat. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan ketika ada fitnah, apa kata Rasulullah menyebutkan al-qa'id khair min al-qa'id. Orang duduk lebih baik daripada berdiri. Wal qa'id khair min al-mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Al-mashi khair min al-jari. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Apa faedah dari hadis? Bahwa setiap orang lebih jauh daripada sumber fitnah itu lebih baik. Jangan dekat-dekat. Kalau tidak, ini satu hal yang akan membuat kita apa? Terjerumus ke dalam penyimpangan dalam akidah maupun ibadah. Yaitu sebab-sebab jauhi segala sumber-sumber. Berapa lagi? 5. At-taubah was-istighfar. Bertobat dan agar istiqomah. Kalau salah enggak terus berjalan di sini kita. Tadi yang kita sebutkan dalilnya itu. Fastaqim kama umirta wa man ta'aba ma'ak. Istiqomahlah sebenarnya diperintahkan engkau dan orang-orang bertobat. Karena memang kita manusia pasti punya kelemahan, kelalaian, kelupaan. Maka solusinya apa? Selalu bertobat dan istighfar. Dan Rasulullah SAW saja. Yang maksud saja apa kata Rasulullah? Ini la astaghfirullah fi kulli yawmin wa laylatin akthar min 100 marrah. Rasulullah SAW mengatakan, aku mohon ampun kepada Allah dari setiap harinya berapa?
lebih dari 100. Ini kita buat dosanya lebih dari 100 kali, istighfarnya nggak pernah. Gimana? Baik. Yang keberapa? Qira'atul qisas shalihin, membaca sejarah orang-orang soleh, kisah para nabi, bagaimana mereka menghadapi cobaan, tetap istiqomah, sulitnya perjuangan mereka, beratnya tantangan mereka hadapi, mereka tetap istiqomah dalam agama ini. Jadi membaca perjuangan para rasul, orang-orang soleh, itu membaca kisah-kisah orang soleh. Baik. Hal-hal yang menghambat untuk istiqomah, untuk tidak istiqomah, ya tadi mawani istiqomah. Hampir jam 11. Yang kebalikan dari tadi, hal-hal yang mengharapkan adalah kebodohan dalam agama. Kan Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Allah la yantazi'u ilma min sudur man tiza'an. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama itu dengan secara spontan. Lakin yantazi'uhu bi mautil ulama. Idza lam yaqa'alu ittakhadna sawusan juhalan. Tapi dengan hilangnya ilmu, dicabut ilmu dengan meninggal para ulama. Apabila tidak ada lagi orang berilmu, manusia mengambil tokoh-tokohnya dari orang tidak berilmu. Fastaghfiru fa'altahu. Lalu mereka ditanya, lalu mereka menjawab, mereka sesat dan menyesatkan. Karena bahwa menjawab tanpa ilmu. Ini terjadi di zaman kita sekarang. Banyak tokoh-tokoh yang begitu jahil dengan agama, dan mereka bicara tentang agama. Kalau mereka jahil tentang agama, tidak bicara agama, lumayan. Di masa-masa bisa bicara tentang agama. Ini yang menjadi fitnah, kebodohan. Kedua adalah mufaqa usul, teman yang buruk. Teman yang buruk. Maka di akhirat manusia berandai-andai, andai saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Dalam surah Al-Qur'an, ya wailata laitani lam attakhidh fulan khalila. Aduhai, seandainya aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman. Tadi hadisnya sudah disebut mencari teman yang soleh. Itu sebaliknya adalah menghindari teman yang buruk, seperti pandai besi tadi perumpamannya. Baik. Kemudian adalah hal yang mengganggu, mengurangi menghambat istiqomah adalah al-ma'asi. Berbuat maksiat. Dari maksiat, sumber-sumber maksiat. Ya, baik tontonan, baik akun, apapun saja. Ya, jauhi. Kemudian yang berapa? Al-bidah. Ini dari yang rendah ke yang tinggi. Al-bidah. Hindari bidah. Karena bidah itu akan membuat kita tergelincir dari istiqomah. Tadi contohnya cukup hadis tadi lah. Kalau banyak sekali hal-hal yang perlu kita jelaskan. Maka kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Barang siapa menambah-nambah dalam urusan agama ini yang tidak termasuk ke dalamnya, ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa melakukan sebuah amalan dan tidak pernah diperintahkan, dituntutkan dan Rasulullah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelaku bid'ah itu dianggap telah mempersekutukan diri mereka, pencetus ya, bukan pelaku, pencetus. Amru syuraka syara'u lahu min ad-din ma lam ya'ta bihi Allah. Apakah mereka punya keinginan untuk membuat syariat bagi mereka dan Allah tidak pernah memberikan ini? Baik. Terakhir adalah hal yang lebih fatal itu yang membuat orang keluar dari Islam adalah syirik, kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar perbedaan syirik kecil itu apa? Syirik besar pelakunya kekal dalam neraka, batal semua amalannya, keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak membuat orang dari Islam, tidak membuat pelaku kekal dalam neraka, dan tidak membatalkan semua amalan. Karena Allah SWT surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru asyaka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni, Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain syirik. Dalam surah Al-Maidah Allah sebutkan, wa man yushrik billahi faqad harama 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang bersyirk kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga. Diharamkan atasnya surga.
Ya, wa may yusyrik billahi faqad harrama 'alaihi jannata wa ma'wahu nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimin ansar, tidak akan ada seorang pun dapat mengeluarkan membantu itu dari neraka. Baik, itu dah beberapa hal yang dapat kita bahas tentang memasukkan sebab-sebab dari pembahasannya sebab-sebab istiqomah dalam agama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan kita jangan melihat video sama-sama. Tapi kadang kita melihat di bantahannya seperti antum ada bantahan dari Ustaz Suhad itu, kita kadang melihat dulu Ustaz Suhad itu yang kita lihat ramanya baru bantahannya gitu dari mereka. Kakak perlu mendengar apa mereka katakan. Karena yang penting itu adalah tahu bagaimana bantahan. Karena antum bukan sebagai orang yang akan mengumpas syubhatnya dia. Kalau antum karena ustaz yang menjawab syubhat itu tidak menjawab semua syubhatnya, hanya memilih sesuatu yang sangat fatal saja. Bahkan dalam ceramahnya mungkin sekian syubhat, yang dijawab hanya sebagai kecil atau mungkin satu saja. Itu sangat mengkhawatirkan. Baik, yang lainnya? Terkait pertemanan tadi dalam arti sahabat atau teman biasa, karena dalam itu pada kita teman orang yang Itu maksudnya teman akrab. Teman akrab. Di dalam bahasa itu ada namanya khalil, ada namanya shadiq, ada namanya zamil, ada namanya sahib. Ini berbeda lagi. Ada shadiq. Itu berbeda. Taraf kedekatan yang kita berbeda. Yang orang yang paling dekat itu khalil, namanya khalil. Maka disebutkan al-maru ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung agama teman akrabnya. Ada khalil, ada shadiq, ada sahib, ada zamil. Ya, apalagi kan itu istilah-istilahnya. Baik. Pertanyaan, bagaimana pandangan Ustaz tentang kelompok lain yang mengaku lebih bermanhaj salaf, menganggap kita melenceng dari manhaj salaf, dan kelompok khawarij menganggap kita murji'ah? Anggapan orang tidak menjadi persoalan. Karena kalau kita berhukum dengan anggapan orang, tidak satupun yang bisa kita pegang. Maka kita berhukum bukan kepada pendapat manusia, tapi berhukum kepada apa yang dijelaskan dalam agama. Maka satu kisah, ada yang mengatakan ini dari kisah Imam Syafi'i atau lain para ulama, ya Allah a'lam siapanya, cuma ibrahnya dari kisah ini, dia dengan dua orang anaknya naik keledai lewat di sebuah perkampungan. Ada orang nyawa dari penduduk kampung ini orang kemana otaknya, soalnya banget, keledai kecil dengan ibu orang. Ya kan? Akhirnya apa? Turunlah orang tuanya, suruh anaknya naik. Perjalanan lewat lagi di sebuah kampung lagi. Ada lagi orang komentar, ini anak kemana otaknya? Orang tua disuruh jalan, dia malah naik lagi. Dia yang naik. Orang anaknya naik bapaknya. Lewat lagi di sebuah kampung. Ada lagi yang komentar, ini orang tua ya Allah kemana otaknya? Anak disuruh jalan, dia malah enak-enak naik. Terus akhirnya apa? Orang tuanya turun, keledai dituntun, dia juga jalan, lewat lagi sebuah kampung. Terus ini orang bego banget, punya keledai nggak ditungangin. Jadi kalau menurut kata orang, nggak akan habis-habisnya tuh. Ya, nggak akan habis-habisnya. Ya. Maka yang penting itu adalah bagaimana yang disampaikan Allah dan Rasulnya dan dipahami, diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itu selesai. Ya,
paling nggak palingnya kita nggak perlu. Tidak pernah mengaku dituduh orang paling melaku ahli surga, nggak ada kita ngaku demikian. Cuman ada juga orang yang itu malah ditampai oleh dia surga. Yang katakan, insya Allah kalau orang apa katanya, kalau orang dia katakan bahwa orang yang masuk ke ormasnya, ya sudah pasti masuk surga. Nah demikian. Kita hanya bicara tentang manhaj adalah benar. Adapun orang yang menisbahkan kepada manhaj banyak kekurangan pasti. Ada yang mengamalkan ilmunya, ada yang tidak. Sama dengan Islam, banyak orang mengaku Muslim, banyak yang nggak sholat, banyak yang bohong, banyak yang berkhianat dan seterusnya. Yang dari Islam tidak, Islam nggak jalan. Bukan Islam yang salah, orang yang menisbahkan diri tadi, orang yang mengamalkannya, yang bertingkat-tingkat, yang bertaraf-taraf dalam ketakwaannya. Allah subhanahu wa ta'ala orang yang paling mulia insya Allah itu orang yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang terdapat patungnya termasuk syirik? Tidak. Kan kita nggak menyembah patung tersebut. Tidak termasuk syirik mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada patungnya. Tapi patung itu merupakan sebuah yang diharamkan. Ya. Apakah orang yang ada patung di rumahnya dia musyrik? Hah? Ada orang memiliki foto di rumahnya dia musyrik? Tidak, itu salah hukum antum. Memiliki foto, patung dan foto di rumah diharamkan. Tapi walaupun dia tidak punya foto dan patung, tapi dia minta ke patung, musyrik. Ini jangan salah keliru ya pahami ya. Orang yang berdoa di kuburan musyrik nggak? Orang berdoa kepada Allah di kuburan musyrik nggak? Nggak musyrik, dia minta sama Allah. Cuma merupakan salah satu tempat bid'ah. Kenapa? Menganggap dia tempat kuburan lebih mustajab. Jatuhnya pada khurafat dan bid'ah. Tapi dia minta kepada penghuni kubur, syirik nggak? Harus satu bedakan itu. Jangan sampai keliru nanti. Ya, kadang-kadang saking semangat sebagai imam kadang-kadang salah dalam menjelaskan. Baik, demikian ya. Baik, selesai dengan pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.